Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan lanjut ngebahas topik aplikasi integral yang lain, yaitu buat menghitung usaha. Nah, jadi kalau di fisika, kita tahu usaha itu adalah gaya dikali sama jaraknya, atau displacement sih. Gaya didotin sama displacement gitu. Nah, contoh paling gampangnya adalah untuk gaya pegas gitu. Untuk pegas, gayanya adalah K dikali X. Berarti gayanya ini berubah terus ya sepanjang X gitu. Berarti kalau misalkan kasusnya, jadi panjang normalnya adalah segini, ketika dia direnggangin, maka ini adalah jarak X-nya nih, gitu sampai sini. Nah, berapa usaha yang diperlukan untuk merenggangkan pegas ini dari sini sampai sini, gitu. Karena di setiap titik gayanya berubah-berubah, jadi di sini gayanya beda, di sini gayanya beda, di sini gayanya beda, tergantung sama X-nya. Maka untuk menghitung usahanya, kita perlu integral. Nah, jadi W di sini itu sama dengan integral F dx, gitu ya. Di sepanjang X, dari misalkan ini kita anggap X1, terus ini kita anggap X2 titik akhir. Nah, berarti ini integral dari X1 sampai X2 Kx dx. Nah, K ini adalah konstanta kan, konstanta pegas, berarti dia bisa dikeluarin. Nah, tinggal integral X setengah X kuadrat kan. Berarti setengah K X kuadrat. Terus tinggal kita masukin X1, X2. Nah, ini adalah rumus familiar banget kan, setengah Kx kuadrat. Yang pasti kalian udah sering banget temuin dari kalian SMA gitu. Nah, pertama contohnya itu adalah untuk menghitung ini, yaitu untuk menghitung usaha di mana fungsinya itu nggak linear. Nggak linear. Fungsinya itu bukan suatu angka yang konstan gitu. Misalkan nanti kita dikasih fungsi terhadap displacement, di mana fungsinya bentuknya aneh gitu. Nah, kita akan tetap bisa ngitung usahanya karena usaha adalah luas area di bawah kurva fx ini gitu. Nah, terus contoh lain adalah misalkan ini ada gelas nih. Misalnya ada gelas minuman nih, misalnya milk tea atau apapun lah. Terus misalkan gelas ini tuh jari-jarinya bentuknya silinder dengan jari-jari itu 4 cm gitu. Terus dia punya tinggi 10 cm. Asumsikan airnya penuh ya di sini. Asumsikan airnya penuh dengan berat jenis itu 1 gram force per centimeter kubik gitu. Nah, berapa usaha yang diperlukan buat mindahin seluruh airnya ini ke atas, ke sini lah, buat minum seluruh airnya gitu. Berapa usaha yang diperlukan? Nah, ini kan sama aja sebenarnya problemnya dengan mindahin berat air itu ke atas kan. Nah, berarti kalau kita di sini punya F-nya itu adalah gaya berat. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu jarak yang perlu ditempuh tiap elemen gitu. Anggaplah kita potong-potong elemennya pakai elemen cakram atau elemen lempengan gitu. Nah, misalkan kita anggap posisi dia itu adalah Y. Nah, ini itu adalah 10 minus Y. Atau jaraknya dia itu 10 minus Y gitu. Nah, berarti jarak yang perlu ditempuh untuk elemen ini ke atas adalah 10 minus Y ini. Gitu kan. Nah, seperti biasa kita bikin elemennya. Kita bikin elemen dari kerjanya. Elemen dari kerjanya adalah berarti kan gaya dikali perpindahannya kan. Gaya beratnya itu adalah berarti ini berat jenisnya dikali volume. Dikali volume. Terus kita kali sama 10 minus Y, sama jaraknya F kali S. Nah, ini F, ini S. Nah, terus kita lanjutin, kita masukin angkanya ini 1. Nah, volumenya berapa ini? Ini kan elemen silinder gitu kan, yang kayak kita pelajari sebelumnya. Elemen silinder kecil, yang dia punya tingginya itu delta Y, sementara luas alasnya itu pi r kuadrat. Nah, berarti kita di sini punya pi kali 4 kuadrat dikali delta Y dikali 10 minus Y. Nah, terus habis itu kita integralin deh W sama dengan integral ini. Pi-nya kita taruh luar seperti biasa. Terus kita punya 16 kali 10 minus Y dy. Nah, batasnya itu kita integralin dari bawah nih sampai atas nih. Dari 0 sampai tinggi maksimum dari si gelasnya.
Udah deh, ini tinggal dihitung doang. Seperti biasa, gampang banget. Berarti ini Pi kali 160Y min 8Y kuadrat. Terus kita evaluasi dari 0 sampai 10. Nah, berarti ini sama dengan Pi 1600 kurang 800 kali 800. Berarti 800 Pi, satuannya apa? Nah, ini kan gram force ya, per cm kubik. Nah, ini volumenya cm kubik, terus ini cm ya kan? Berarti gram force kali cm. Nah, ini adalah dua contoh ya dari masih banyak lagi gaya-gaya lainnya yang untuk menghitung kerjanya bukan bisa lagi sih, memang harus pakai integral gitu. Karena apa? Karena gayanya itu bervariasi gitu, beda di setiap titik displacement nilainya beda. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga membantu kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.